Ini menjadi pelajaran besar, terutama buat pimpinan DPR untuk menghargai dan menjamin hak konstitusi saya sebagai anggota dewan. Kontroversi Puan Maharani. Indonesia negara konstitusional. PKS ingatkan Puan soal hak DPR. Ya, itu mengalir begitu saja karena rencana yang saya sampaikan sudah saya siapkan dan sengaja di momen paripurna yang sekarang karena berkaitan erat dengan pengesahan Panglima. Seperti yang tadi saya sampaikan, pengesahan Panglima itu kan bahagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan negara kita. Ingin saya sandingkan dengan ketahanan moral bangsa. Tapi kesempatan itu begitu saja tidak diizinkan. Saya sampaikan protes seperti yang teman-teman sampaikan. Tetapi hal itu sudah selesai tadi. Teman-teman PDIP, saya juga sudah meminta maaf, tetapi tentu saja ini menjadi pelajaran besar, terutama buat pimpinan DPR untuk menghargai dan menjamin hak konstitusi saya sebagai anggota dewan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Interupsi ditolak. Politisi PKS ingatkan Puan soal hak konstitusi. Ermalsumut.com. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memilih tidak memperpanjang masalah setelah permohonan interupsi ditolak Ketua DPR RI, Puan Maharani pada rapat paripurna persetujuan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Jakarta, Senin siang 8 November 2021. Anggota DPR RI dari fraksi PKS Fahmi Alaidrus yang hendak menyampaikan interupsi itu juga meluruskan bahwa tidak ada maksud menyindir Puan Maharani soal pemilihan presiden 2024. Itu mengalir begitu saja, ujar Fahmi Alaidrus di ruang fraksi PKS Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Senin 8 November. Fahmi menyatakan masalah tersebut sudah selesai. Dia bahkan sudah menyampaikan permintaan maaf kepada politisi di fraksi PDI Perjuangan. Hal itu sudah selesai tadi. Dengan teman-teman PDIP, tadi saya juga sudah meminta maaf, tetapi tentu saja ini menjadi pelajaran besar, katanya. Pada sisi lain, dia berharap kejadian di ruang rapat paripurna juga menjadi pelajaran bagi Puan Maharani untuk bisa menghargai suara anggota DPR RI saat duduk di meja pimpinan. Terutama buat pimpinan DPR untuk menghargai dan menjamin hak konstitusi saya sebagai anggota dewan. Terima kasih, tandasnya. Fahmi Alaidrus dengan nada kesal karena interupsi diabaikan Puan menyampaikan umpatan. Dia menyindir nama Puan yang belakangan digadang-gadang menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Bagaimana mau jadi capres kalau begitu? Kesalnya. Sementara pada video yang terekam usai sidak, merekam momen Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menghampiri Fahmi. Tidak jelas apa yang diucapkan, tetapi Utut nampak kesal berbicara dengan menunjuk tangan ke arah Fahmi. Interupsi PKS tak dihiraukan. Puan diingatkan untuk hargai hak anggota DPR. Ketua DPP PKS Muzamil Yusuf meminta Ketua DPR Puan Maharani menghargai hak-hak setiap anggota DPR. Adapun hal tersebut diutarakan untuk menanggapi adanya interupsi anggota DPR dari fraksi PKS. Fahmi Alaidrus yang gagal tersampaikan lantaran tidak dihiraukan Puan dalam rapat paripurna. Senin 8 November 2021. Kewajiban tugas dan kewajiban pimpinan sekaligus tugas dan kewajiban anggota, bahwa anggota juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi tersebut, kata Muzamil dalam konferensi pers di ruang fraksi PKS Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Anggota Komisi 1 DPR itu mengaitkan pasal 256 ayat 6 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Adapun aturan itu berbunyi, dalam rapat paripurna, setiap anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 5 menit. Dan bagi juru bicara diberi waktu paling lama 7 menit dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebijaksanaan ketua rapat. Poin ini kami dibacakan untuk kami mengingatkan kita semua, termasuk pimpinan DPR untuk saling menghormati, ucap dia.
Oleh karena itu, Muzamil mengaku pihaknya mengimbau dalam setiap rapat paripurna agar pimpinan DPR saat memimpin rapat merujuk pasal 256 ayat 6. Ia menilai aspirasi yang disampaikan dalam bentuk instruksi merupakan ruang bagi PKS sebagai partai oposisi atau di luar pemerintahan. Karena kami sebagai fraksi oposisi pemerintah tidak berada dalam pemerintahan, itulah ruang kami untuk menyampaikan aspirasi publik kepada kami, jelasnya. Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi PKS Fahmi Alaidrus mencoba meminta interupsi pada Ketua DPR Puan Maharani. Adapun hal tersebut terjadi dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022, Senin. Namun, interupsi tersebut akhirnya gagal lantaran Puan Maharani tak menghiraukannya. Awalnya Puan menyampaikan terima kasih atas kelancaran jalannya rapat paripurna yang akhirnya mengesahkan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Kemudian, anggota DPR yang diketahui memiliki nomor A432 itu meminta interupsi kepada Puan. Saya minta waktu pimpinan interupsi, pimpinan saya minta waktu. Mohon maaf, saya minta waktu. Saya anggota tak jelas minta waktu pimpinan, ucap Fahmi. Namun Puan tak menghiraukan pernyataan dari Fahmi. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah